Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Prof. Mansur dan Ibu Masrifah atas kesempatannya hari ini. Izinkan saya, Norma Dewi Sunaida, untuk mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat. Saya akan menampilkan isi dari modul ajar yang telah saya buat, yaitu terdapat identitas seperti nama madrasah, kemudian mata pelajaran, tema, fase atau kelas, kemudian alokasi waktu, tahun pelajaran. Di sini saya mengambil mata pelajaran akidah akhlak dengan tema mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil fase E kelas 10. Dalam modul ajar ini terdapat kompetensi awal, yaitu peserta didik telah memiliki kemampuan awal dalam memahami akidah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdapat profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Terdapat juga sarana dan prasarana seperti ruang kelas, kemudian alat dan bahan seperti laptop, LCD proyektor, kemudian WiFi. Juga terdapat materi dan sumber ajar seperti buku paket kelas 10, Al-Quran, modul, slide, gambar, ataupun video. Untuk target peserta didik, yaitu peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai makna sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran dalam modul ini, pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan perbuatan yang mencerminkan beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan hikmah mengimani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian selanjutnya terdapat pemahaman bermakna yang berisi peserta didik dapat memahami konsep sifat-sifat Allah sebagai landasan berpikir, berperilaku, dan bertindak sebagai muslim yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pentingnya mengenal sifat-sifat Allah untuk menguatkan keimanan kepada Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai makna sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membentuk jiwa yang beriman dan bertakwa. Sebelum memulai pembelajaran, maka diberikan pertanyaan pemantik dengan tujuan sebagai stimulus dan mengetahui seberapa penguasaan peserta didik dalam memahami materi tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencantumkan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pembukaan, kemudian kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Urutan kegiatan pembelajaran yang saya ambil di sini adalah mencerminkan penerapan pendekatan TIPEC. Untuk kegiatan pembukaan, langkahnya adalah guru mengucapkan salam, kemudian mengajak peserta didik untuk berdoa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan keadaan siswa, kemudian memeriksa atau cek kehadiran mereka di kelas. Setelah itu, guru menampilkan gambar tentang materi sebelumnya di slide PPT, yang ini merupakan persepsi untuk mengulang materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian guru dan peserta didik bertanya jawab tentang gambar yang ditampilkan dalam PPT tersebut. Setelah itu
guru sebelum memulai pembelajaran, maka guru menampilkan sebuah video motivasi untuk memberikan motivasi anak-anak untuk semangat melakukan pembelajaran pada hari tersebut. Untuk kegiatan inti, dalam kegiatan ini peserta didik mengamati video contoh perilaku yang mencerminkan beriman pada sifat Allah yang ditampilkan oleh guru. Video tersebut bisa ditampilkan secara langsung oleh guru di LCD proyektor. Kemudian yang kedua, guru membentuk peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik, di mana peserta didik saling berdiskusi, kemudian bekerja sama untuk menganalisis perilaku yang ada dalam video tersebut. Kemudian salah satu perwakilan dari kelompok mengkomunikasikan hasil diskusi yang telah dibuat dan kelompok lain menanggapi. Kemudian selanjutnya adalah guru menjelaskan materi terkait peristiwa yang terdapat dalam video tersebut dengan metode ceramah. Jadi setelah mereka selesai presentasi, maka guru menjelaskan materi yang terkait video tersebut di kelas. Kemudian peserta didik menyimak video materi pembelajaran. Jadi guru menampilkan materi pembelajaran tentang sifat-sifat Allah dan perilaku yang mencerminkan beriman pada sifat-sifat Allah. Dan guru memberikan penguatan tentang materi yang ditayangkan pada video tersebut. Terakhir, yaitu peserta didik mengerjakan tugas dari materi yang sudah dipelajari di aplikasi Quizzes. Untuk selanjutnya adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, langkahnya adalah pertama, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi. Kemudian yang kedua, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Ketiga, guru mengucapkan terima kasih kepada peserta didik atas partisipasi mereka dalam pembelajaran, lalu memberikan salam penutup dan mengajak peserta didik untuk membaca doa kafaratul majelis. Selanjutnya adalah refleksi peserta didik. Jadi peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka jawab. Dalam modul ini juga dicantumkan asesmen atau penilaian pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu penilaian sumatif. Kemudian dicantumkan juga dengan refleksi guru yang mengetahui apakah pembelajaran tersebut sudah melibatkan peserta didik secara aktif, apakah model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai, dan apakah media yang digunakan sudah sesuai. Untuk sumber referensi atau daftar pustaka, maka menggunakan buku teks Aidah Akhlak kelas 10, kemudian Lajnah Al-Quran, kemudian juga ada beberapa sumber buku yang lain. Dalam modul ini terakhir melampirkan yaitu materi, media pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Nurma Dewi sudah sukses untuk melakukan presentasi dengan lancar ya. Alhamdulillah tanpa ada kendala apapun ya. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya ke Mbak Nurma. Ada pertanyaan pemantik. Ini fungsinya sebagai apa, Mbak Nurma? Pertanyaan pemantik ini sebagai stimulus untuk mengetahui nanti apa materi yang akan dipelajari oleh peserta didik, kemudian seberapa besar pemahaman peserta didik ini akan materi tersebut.
Jadi pertanyaan pemantik, bukankah iya, itu menjadi bagian dari intro ya, bagian iya, dari intro untuk diskusi ya, iya Bu, untuk masuk ke diskusi. iya, iya Berikut Ibu. tipek, Iya, tipek. Apa itu tipek dalam pemahaman Bu Nurmadewi? TPEC adalah Technological Pedagogic Content Knowledge. Oke, nah It, sekarang iya, teknological yang saudara terapkan di dalam P5RA itu letaknya di mana teknological? technological ini kan pembelajaran yang menggabungkan sistem pendidikan dengan teknologi tertentu nih Bu ya. Kalau dalam modul ini, maka di situ ada beberapa eh, video PPT, video materi yaitu Oke, PPT. Kemudian ada kuisis. oke. Berarti di situ ya Iya, tempatnya. Bu. Oke, technological, pedagogical, content Content knowledge. Berarti, knowledge. nah sekarang knowledge-nya letaknya di mana dalam desain rancangan ini? Knowledge-nya di situ ketika peserta didik sudah mengetahui perilaku yang mencerminkan beriman kepada sifat Allah, maka peserta didik bisa mengambil hikmah atau manfaat dari perilaku mengimani sifat-sifat Allah tersebut. Oke, nah bagus. Nah sekarang saudara menyampaikan motivasi ya. Iya, Bu. Ah, motivasinya yang saudara susun, apakah itu ada hubungannya dengan materi tentang sifat-sifat Allah atau tidak? Eh, Alhamdulillah ada Bu. Jadi di video tersebut itu mencantumkan seseorang yang terus belajar, kreatif, inovatif. Di situ Oke, bagus lengkap sudah. Bu terima Nurma kasih Bu. memberikan jawaban kepada Ibu. Terima Mbak kasih Nurma, Bu. ujian komprehensif sudah selesai, silakan untuk menutupnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Masliha dan juga Prof. Mansur atas bimbingannya dan pengarahannya. Semoga ke depannya saya bisa memperbaiki dan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya.